koi lah, itu gimana, mungkin bisa cerita sedikit? Sebenarnya awal mulanya ini kan saya ini hobi masa kecil. Hobi masa Jadi kecil. waktu kecil suka pelihara ikan-ikan. Terus kebetulan waktu itu kalau nggak salah saya kelas 5 SD. Awal-awal saya mengenal koi. Awal mengenal koi, saya beli waktu itu 10 ekor, per ekor 100.000. Saya pelihara, belum 3 hari, satu persatu mati. Nah, dari situ kan saya, kenapa sih saya pelihara koi ini kok mati? Nah, dari kecil, pertama saya kan trauma, tapi saya beranjak besar waktu itu SMA, saya nyoba lah. Saya dulu pelihara koi kok mati. Kenapa sih? Akhirnya saya cari tahu. Cuman waktu itu kan nggak kayak sekarang. Sekarang kan di internet gampang. Kita browsing-browsing apa kan mudah lah cari informasi. Akhirnya saya kan ke Gramedia beli-beli buku tentang koi. Oh gitu. Tahun berapa itu, Bang? Sekitar waktu itu tahun kurang lebih 2008-2009. 2008-2009. Oh berarti sampean cari referensinya di Gramedia. Dari buku. Okay. Terus, Bang? Nah, setelah itu saya belajar, saya beli koi lagi, pelihara lagi. Masih terjadi kegagalan. Kegagalan sampai beberapa kali, akhirnya kan saya trauma. Kenapa sih? Akhirnya saya vakum lama sampai lulus SMA, sampai saya kerja. Akhirnya kalau dulu kan saya uang masih minta orang tua. Setelah saya kerja, kalaupun saya melihara koi nanti mati lagi kan saya nggak membebani orang tua. Pakai uang pribadi saya lah. Saya tak tekuni. Setelah itu saya coba bikin kolam, lalu saya pelihara koi dan alhamdulillah bisa sesuai yang diharapkan. Mulai tahun berapa sampai, Mas? Maksudnya maksudnya kan sama sudah kerja tuh, sampai niat saya dengan modal yang seadanya pasti itu nggak mungkin seperti seperti sekarang itu saya yakin tuh pasti awal mulanya itu langsung saya terjun sekarang itu tahun berapa tuh? Dari 2015 sampean ibaratnya bertekad lah ya. Ya waktu awal kan bukan bisnis, saya tekad cuma pelihara dulu. Pelihara asal hidup. Nah ini loh kadang yang nggak banyak diketahui sama orang ini kan apa ya, asal mulanya ini kan mau mencoba mengeksplor kan, belajar dulu kan sebenarnya kan. Iya, belajar dulu. Intinya kita harus berani berspekulasi. Karena kita belajar kan pasti mengandung resiko. Ini ilmu lagi nih buat saya ya. Belajar tuh pasti sama-sama belajar lah ya. Nah ini wawasan terbaru ini buat saya nih. Nggak ada sesuatu hal kecil apapun yang tidak beresiko, Mas. Kita tidur aja punya resiko jatuh misalnya. Oh iya, benar. Terus Mas Samen boleh nggak sedikit cerita, mungkin nggak usah disebutkan nominalnya, mungkin awal mulanya itu Samen modal utama itu kira-kira setara dengan motor atau gimana? Kalau modal awal saya beli koi dulu, gaji pertama saya. Gaji pertama. Kurang lebih waktu itu 3 juta rupiah lah. Saya sisihkan, saya belikan koi. Itu yang untuk pelihara ya. Pelihara. Nah, singkat cerita setelah sekian lama saya menganggap saya bisa lah memelihara koi bisa. Saya penasaran. Kenapa kok daripada saya beli, kok nggak saya breeding sendiri? Nah, dari situ saya kan keterbatasan. Kalau kita breeding, beli indukan yang besar mahal. Tapi saya ini mungkin jalannya ya. Dilalah ada yang minjemi indukan. Ada saudara saya lah. Cuman kan nggak bisa saya sebutkan di sini masalah nama. Tapi saya dipinjemi indukan karena kan kalau kita nyiapkan indukan harus yang benar-benar usianya sudah cukup, ukurannya sudah memenuhi syarat. Jadi saya dipinjemi, saya breeding dan breeding pertama itu langsung berhasil. Ya dari situ saya mulai mengembangkan. Saya uji coba sendiri, menghasilkan. Nah setelah itu kan di sekitar saya daerah Rokang kan banyak petani-petani ikan konsumsi yang gagal lah istilahnya. Gagal. Iya. Jadi antara kadang ikannya bagus, harganya bagus, nanti ikannya pas kena penyakit. Banyak lah kendalanya, banyak. Akhirnya
Yo monggo kalau jenengan mau, ayo Hmm. kita kerja sama-sama, Hmm. kita coba di ikan hias. Karena kan pesaingnya itu belum terlalu banyak. Kalau ikan konsumsi kan udah hampir keseluruhan. Wah, memang. Wah, berarti ini jiwa kepekaan sosialnya ini termasuk tinggi juga sama Mas. Ibaratnya peka ngelihat petani yang ikan konsumsi kan awalnya kan mungkin dilihatnya mungkin pasang surut, lebih banyak surutnya, akhirnya sampean coba kerjasama gitu. Apa ya, sedikit mengedukasi lah, meskipun nggak banyak, saya mengedukasi sedikit mungkin dengan kita budidaya ikan koi ini hasilnya bisa lebih dari ikan konsumsi. Bagus sekali Mas. Terus ini Mas, kalau pemasarannya ini paling jauh mana aja? Kita kirim itu ke Bogor. Bogor untuk yang partai besar ya. Oh iya. Tulungagung juga ambil ke sini. Terus untuk yang partai-partai kecil misalnya 10 ekor, 20 ekor cuman ikan besar-besar. Itu biasanya pelanggan saya yang ada dari Ternate, Kalimantan. Oh, Ternate? Iya. Kalimantan? Iya. Wih. Kemarin terakhir saya kirim 20 ekor itu ke Surabaya. Dibeli Jenderal Bintang 1 waktu itu. Oh itu kan, mantap. Terus pernah kirim ke Palembang 300 ekor. Oh iya. Jadi teman-teman kalau soal kualitas kayaknya nggak usah diragukan lah ya. Sudah keluar sampai luar Jawa ini ya berarti ya tingkatannya nasional ini ya Mas. Ya. Sudah nggak bisa diragukan lagi. Sudah top ini memang sudah. Itu kendalanya soal pengiriman tuh biasanya apa? Nggak ada lah, lancar. Kalau kendala, yang penting biasanya kalau travel itu kalau terhambat juga jarang sih. Karena travel khusus ikan itu sudah dia punya oksigen cadangan. Jadi kalau misalnya ada trouble di jalan, dia ganti oksigen. Sudah aman untuk masalah pengiriman, hampir nggak ada kendala. Berarti kalau mungkin penonton atau teman-teman di luar sana mungkin mau beli ikan koi sama Mas Reza ini Rainbow Koi ya Mas? Rainbow Koi Farm. Nggak usah ragu lah, beliau ini sudah profesional, sudah menggeluti di bidang koi ini, sudah profesional. Insya Allah dijamin aman dan sampai tempat tujuan utuh, nggak kurang sedikit apa. Kalaupun ada kematian kita garansi kok. Ada garansinya, ini yang perlu diketahui, ini ada garansinya. Terus Mas, kita kan nggak munafik lah ya, usaha kayak gini ini kan pasti ada pasang surutnya kan? Ya di setiap bidang usaha apapun itu kan kita pasti ada naik turunnya. Pasang surut itu sudah pasti Mas. Sudah pasti Mas. Intinya kan yang penting kita konsekuen saja. Konsekuen. Seperti pun apapun keadaannya, ya kita tetap fokus.
Pinjaman induan tadi. Pinjaman itu kan, namanya kan usaha tuh mas. Berawal dari 3 JT, sekarang omsetnya per bulan bisa tembus ratusan JT. Sampean penonton kira-kira sendirilah. Tapi itu kan nggak langsung kayak gitu tuh mas. Semua ada proses mas. Proses ya. Kan? Iya. Proses. Jadi jatuh bangun tersungkur itu sudah pasti mengalami. Sudah pasti ya. Nah. Terus sampean inspirasinya itu ya memang berawal dari ngelihat sekitaran sampean itu kan ya. Ya, saya sebenarnya kan bukan hanya terfokus sama ikan ini saja. Ini cuma sebagai jembatan saya. Cita-cita saya sebenarnya tuh yang pertama itu apa ya? Ingin memberdayakan masyarakat sekitar saya. Memberdayakan masyarakat sekitar. Oke. Terus menggali potensi yang ada lah. Minimal di sekitar lingkungan kita dulu. Apa yang bisa kita berdayakan, apa yang bisa kita manfaatkan. Jadi apa ya? Misalnya di daerah kita ada hasil bumi apa? Kalau kita kelola di sini-sini aja kan nilainya cuma sekedar itu. Jadi bagaimana kita bisa mengedukasi sekitar kita, bagaimana kita meningkatkan mutu. Ini loh bernilai jual. Nah, sebenarnya barang ini loh kalau kita jualnya seperti ini ke sini, itu nilainya bisa lebih dari ini. Nah, paham mas. Itulah kadang yang ya ini memang kadang, tapi kan kadang meyakinkan orang itu nggak semudah yang kita omongkan juga tuh mas. Kalau kita sekedar meyakinkan dengan kata-kata, itu nggak bisa. Kita harus terjun. Jadi kita bukan hanya cuma apa ya mengedukasi, tapi tanpa ada pendampingan. Jadi kita dampingi mas dari mulai awal nol ya, sampai nanti misalnya masalah kayak nanam singkong lah sebagai contoh dia. Jadi kita cari cara menanam yang benar, nanti cara memanen yang benar, sampai kepada pemasarannya. Jadi jangan cuma diajari teori aja, tapi prakteknya kita lepas percuma. Ya memang nggak semua orang ini punya pemikiran kayak sampean, tapi setidaknya ya mudah-mudahan orang di luar sana terinspirasi juga. Mungkin ada pesan atau apa ya, ibaratnya ya kutipan lah buat teman-teman yang di luar di sana, mungkin yang sekarang saat ini mungkin dia lagi putus asa, mungkin lagi gagal bikin usaha ini gagal terus, mungkin ada pesan mungkin buat teman-teman. Yang pertama pesannya gini, untuk orang yang merasa gagal, hancur dan segalanya lah, yang diingat pertama itu satu mas, kembalikan kepada Tuhan. Jadi yang pertama kembalikan kepada yang punya. Oke teman-teman, jadi gitu ya, segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, mungkin gagal, terpuruk, atau mungkin saat ini kecewa, itu kembalikan semuanya itu kepada Tuhan. Karena segala sesuatunya ini kan datangnya dari Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Mas Reza, Rainbow. Oh iya mas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.